bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan sekolah. oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di Malang, Jawa Cilacap, Timur yang Jawa diduga Tengah menjadi viral korban media kasus sosial. ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying pihak merupakan sekolah para ekspresi remaja menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah saat diperlukan sebagai penyeimbang. Selamat pagi rekan-rekan media, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir hari ini. Kami dari DP3A ingin menyampaikan bahwa sebelum kegiatan ini, kami telah mengumpulkan dan mempelajari berbagai data serta laporan terkait bullying terhadap anak, baik yang terjadi di lingkungan sekolah maupun di ruang digital. Dari sejumlah data dan kasus tersebut, ada beberapa yang menjadi perhatian kami. Salah satunya adalah kasus bullying yang terjadi di salah satu SMP di Kabupaten Cilacap pada tahun 2024. Kasus ini kami angkat bukan untuk membuka kembali persoalan, tetapi sebagai bahan pembelajaran bersama, terutama terkait pencegahan dan cara penanganannya berpihak pada anak. Melalui konferensi pers ini, kami ingin meminta bantuan dari rekan-rekan media agar isu bullying dapat disampaikan secara utuh, empati, dan tetap melindungi hak anak. Terkait kasus bullying di SMP Kabupaten Cilacap tahun 2024, kami akan menyampaikan kronologi secara umum, tanpa menyebut identitas korban, pelaku, maupun sekolah. Sesuai prinsip perlindungan anak, kasus ini bermula dari tindakan perundungan yang dialami oleh seorang siswa di lingkungan sekolah yang terjadi secara berulang. Bentuk perundungan yang dialami mencakup tekanan verbal dan sosial yang kemudian berdampak pada kondisi psikologi korban. Dalam perjalanannya, peristiwa tersebut terekam dan menyebar di media sosial, sehingga mendapat perhatian luas dari masyarakat. Setelah hal tersebut diketahui, keluarga korban kemudian melaporkan kejadian ini kepada pihak terkait untuk mendapatkan pendampingan dan perlindungan. Menindaklanjuti laporan tersebut, DP3A bersama instansi terkait segera melakukan penanganan mulai dari pendampingan terhadap korban dan keluarga, koordinasi dengan pihak sekolah, hingga memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindung secara proses berlangsung. Dari kasus ini, kami belajar bahwa penanganan bullying tidak hanya soal penyelesaian kasus, tetapi juga bagaimana informasi disampaikan ke publik, agar anak tidak mengalami dampak lanjut akibat pemberitaan atau penyebaran konten yang tidak tepat. Melalui kesempatan ini, kami ingin kembali meminta bantuan dari rekan-rekan media untuk ikut menyuarakan pencegahan bullying secara lebih luas dan berkelanjutan. Hari ini kami juga membawa materi kampanye berupa poster dan stiker yang berisi pesan edukasi pencegahan bullying sekaligus informasi nomor pengaduan. Harapnya materi ini bisa dibantu untuk disebarluaskan dan disesuaikan dengan karakter media masing-masing, agar masyarakat semakin paham kemana harus melapor ketika menemukan atau mengalami kasus bullying. Untuk melengkapi penjelasan dari sisi kebijakan nasional dan layanan yang tersedia, hari ini kami juga menghadirkan perwakilan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemen PPA. Selanjutnya kami persilakan kepada perwakilan Kemen PPA untuk menyampaikan pemaparan.
Selamat pagi dan terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah hadir hari ini. Kami dari Kemen PPA ingin menyampaikan bahwa berdasarkan berbagai data dan laporan yang kami terima, kasus bullying terhadap anak masih menjadi persoalan serius, baik di lingkungan pendidikan maupun di ruang digital. Kasus bullying yang terjadi di SMP Kabupaten Cilacap pada tahun 2024 menjadi salah satu contoh nyata bahwa bullying bisa terjadi di sekitar kita dan berdampak besar terhadap kondisi psikologis anak. Oleh karena itu, penanganannya tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Kami sangat membutuhkan dukungan dari rekan-rekan media untuk membantu menyampaikan pesan bahwa bullying bukan hal yang sepele, serta mendorong masyarakat, khususnya orang tua dan lingkungan sekolah, untuk lebih peduli dan berani melapor. Sebagai bentuk dukungan, Kemen PPA menyediakan berbagai layanan pengaduan, salah satunya melalui hotline 129, serta layanan pengaduan online yang dapat diakses oleh masyarakat. Informasi ini juga kami sampaikan melalui poster dan stiker yang kami bawa hari ini. Kami berharap rekan-rekan media dapat membantu menyebarluaskan informasi ini sehingga masyarakat mengetahui bahwa ada saluran resmi yang bisa dihubungi dan mereka tidak sendiri ketika menghadapi kasus bullying. Kami juga ingin meminta bantuan agar dalam setiap pemberitaan atau konten yang melibatkan anak, identitas anak tetap dilindungi baik sebagai korban maupun pihak yang terlibat, agar anak tidak mengalami dampak lanjut akibat pemberitaan. Melalui kampanye lingkungan aman tanpa bullying, kami mengajak rekan-rekan media untuk terus berjalan bersama pemerintah pusat dan daerah dalam membangun edukasi publik dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak. Kami siap menjawab pertanyaan rekan-rekan media terkait kebijakan, layanan pengaduan, maupun mekanisme koordinasi dalam penanganan kasus bullying. Itu yang bisa kami sampaikan hari ini. Kami menyadarkan bahwa isu bullying ini perlu dilihat dari berbagai sudut pandang. Karena itu, kami sangat terbuka kalau teman-teman media ingin bertanya, klarifikasi atau berdiskusi terkait isu bullying dan langkah-langkah yang sedang kami lakukan. Silakan, kami persilakan rekan-rekan media. Izin bertanya, saya Ranti dari Tribun News. Bagaimana pemerintah melihat kondisi dan tren kasus bullying terhadap anak saat ini? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Berdasarkan data dan laporan yang kami kumpulkan, bullying masih menjadi persoalan yang cukup sering terjadi baik di lingkungan sekolah maupun di ruang digital. Ini menjadi perhatian bersama dan perlu ditangani secara kolaboratif. Saya Najma dari Kompas.com, izin bertanya, apa dampak yang paling sering dirasakan anak sebagai korban bullying, baik secara psikologis maupun sosial? Terima kasih. Izin menjawab, bullying dapat berdampak pada kondisi psikologis anak, rasa percaya diri hingga tumbuh kembangnya. Dalam jangka panjang, dampak bisa mengaruhi kesehatan mental dan relasi sosial anak. Izin bertanya, saya Michelle dari detik.com. Langkah konkret apa saja yang sudah dan sedang dilakukan pemerintah untuk menangani serta mencegah kasus bullying? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, saya izin menjawab. Upaya yang dilakukan meliputi pencegahan melalui edukasi, pendampingan terhadap korban, penguatan kebijakan, serta koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Izin bertanya, saya Nurul dari CNN Indonesia. Sejauh mana peran media dalam membantu upaya pencegahan bullying dan apa yang diharapkan pemerintah dari pemberitaan media? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab, kami sangat berharap bantuan dari rekan-rekan media untuk menyampaikan isu bullying secara empatik, tidak sensasional, dan tetap melindungi hak anak. Media memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman publik. Terima kasih atas pertanyaan dan masukan dari rekan-rekan media. Semoga diskusi hari ini bisa memperkuat kolaborasi kita dalam mencegah bullying. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.